يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di majlis ini, di pesantren ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Insyaallah yang sakit jadi sembuh, kemudian semuanya awet sehatnya, awet umurnya, berkah rezekinya, mudah urusan hidup dan akhiratnya, dan panjang usia dalam kebaikan, insyaallah husnul khatimah akhirnya. Amin Allahumma amin. Malam hari ini saya mau ngajak semuanya belajar satu hal, semoga barokah. Saya mau nanya, pengennya ke surganya lambat atau cepat? Pengennya jalannya yang jalan tol atau jalan yang berliku-liku? Pengennya jalannya diringkes atau jalan yang panjang nggak mandek-mandek? Diringkes, dilipat. Nah, jalan itu ada satu, pendek, cepat, mudah. Tentunya tanya sama yang udah pernah ke surga. Tanya sama yang udah pernah ke surga. Kalau saya tadi ke sini nggak dijemput, nggak nyampe-nyampe. Karena yang dijemput ikut sama yang ada di sini, maka nyampenya cepat. Kalau enggak, muter-muter, enggak sampai. Pertanyaan saya, siapa yang udah pernah ke surga? Ini pertanyaan, jawabannya panjang, jawabannya pendek, tapi jawabannya panjang. Sampai hari ini belum ada manusia yang ke surga kecuali satu manusia. Arwah, belum ada arwah yang ke surga. Ruh, belum ada yang ke surga. Tapi kalau manusia, sudah ada yang ke surga. Cuman ada satu manusia, yaitu namanya Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selainnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, siapapun itu belum pernah menginjakkan kakinya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syariat. Ini syariat. Kenapa? Coba kita belajar sejarah kita dulu. Kita ini asalnya dari ruh, dan ruh itu diciptakan duf'atan wahidah. Semua ruh diciptakan sekaligus, kun fayakun. Jadi calon cucu kita, kalau memang kita punya jatah cucu, kita punya jatah cicit, punya jatah anak, itu calon ruhnya sudah ada. Jadi bukan nanti baru diciptakan, enggak, calon ruhnya sudah ada. Karena itu istilahnya kalau ada orang mengandung, bukan diciptakan ruh dalam janin, tapi ditiupkan ruh. Jadi ruhnya sudah ada, kemudian ditiupkan. Nah, ruh kemudian pindah ke alam namanya alam kandungan. Makanya nilai ibu itu tidak tergantikan oleh siapapun, karena ibu menjadi perantara wujudnya manusia. Karena itu orang yang durhaka kepada orang tua, baik ayah atau ibunya, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal soleh model apapun. Jadi kalau anak mau menebus dosa kepada orang tua durhaka, misalnya di saat yang sama dia durhaka, di saat yang sama dia amal soleh sebanyak apapun, tidak akan mungkin bisa menghapus dosanya durhaka kepada orang tua.
lain kalau dia itu berdusta, lain kalau dia itu mencuri. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan-kebaikannya bisa menghapuskan keburukannya, ditimbang nanti besar mana tapi bisa menghapuskan. Tapi khusus uququl walidain tidak bisa dihapuskan kecuali dengan ridhonya orang tua. Karena itulah kalau kita baca sejarah kehidupan para sahabat, ada sahabat yang namanya Sayyidina Alqamah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Alqamah ketika mau meninggal dunia susah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi akhirnya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah dapat maaf dari ibunya. Apakah Sayyidina Alqamah anak yang durhaka? Tidak mungkin sahabat Nabi durhaka pada orang tua. Sayyidina Alqamah sholat berjamaah bersama Rasulullah, makan bersama Rasulullah, ngaji bareng bersama Rasulullah, cari ilmu gurunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun dari umat Rasulullah yang bisa mendekati derajat para sahabat. Amalnya sehebat itu, ketika akan meninggal dunia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga para sahabat geger. Kenapa? Karena di kalangan sahabat bisa ngucap itu hal yang wajar, hal yang biasa, sehingga kalau ada orang yang susah ngucap itu suatu berita yang luar biasa. Beda dengan zaman kita, kalau ada orang yang bisa ngucap menjadi berita yang luar biasa. Kalau orang nggak bisa ngucap itu biasa-biasa saja. Makanya yang sering terjadi, orang bisa ngucap 2 kalimat syahadat mau meninggal dunia bukan dalam kehidupan nyata tapi dalam sinetron. Di sinetron kalau ada yang meninggal bisa syahadat, tapi coba cek di kampung kita masing-masing, dari kita lahir sampai sekarang siapa yang udah mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal dunia? Terdengar jelas. Kalau sahabatnya Rasulullah biasa SAW seperti itu, sampai akhirnya Alqamah dimaafkan ibunya karena syafaatnya Rasul syafaatnya tidak ya Allah saya berikan syafaat, enggak seperti itu. Sampai Rasul berjuang mengucapkan maaf ketika Rasulullah menuntun Alqamah juga enggak bisa, sebagaimana disebutkan oleh Habib Muhammad bin Hadi Asgaf dalam kalamnya. Enggak bisa tuh, Rasul sendiri yang mentalkin ucapkan la ilaha illallah, tidak bisa Alqamah mengucapkan syahadat. Artinya yang membuka mulutnya bukan syaitan, bukan iblis. Kenapa? Karena nggak mungkin ada setan dan iblis di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang bungkam? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berjanji ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung pada ridhonya orang tua, dan amarah Allah bergantung pada amarahnya orang tua. Setelah Rasulullah membuat fragmen sandiwara akan membakar Alqamah radhiyallahu anhu, baru kemudian Alqamah dimaafkan oleh ibunya. Lantas apa salah Alqamah? Versi yang saya dapat dari Habib Muhammad bin Hadi Asgaf radhiyallahu anhu, Sayyidina Alqamah itu bekti sama ibunya, nggak pernah bantah, ucapannya halus, sangat perhatian pada ibunya. Tapi suatu ketika disuguhin makan oleh istrinya, di saat yang sama disuguhin makan oleh ibunya. Alqamah makan masakan istrinya dulu, baru makan masakan ibunya. Ibunya sakit hati cuman karena perkara yang sederhana itu, tapi karena ibunya sakit hati, amalnya Alqamah yang luar biasa tidak bisa menyebabkan Allah ridho kepada dia sebelum ibunya memaafkan. Itulah makanya saya katakan tadi, khusus untuk uququl walidain, amal soleh sebaik apapun tidak bisa mendatangkan ridho Allah sebelum dapat ridhonya orang tua, kecuali setelah orang tua meninggal dunia, anak sadar anak bertobat, anak sadar anak bertobat, bisa diridhoi Allah dengan catatan dia mau mendatangi makam ibu bapaknya, kemudian minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya dan istighfar memintakan ampun untuk kedua orang tuanya, baru di situ nanti dia dicatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Masuk di perut, usianya macam-macam, ada 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, kemudian lahir ke alam dunia. Makanya ada satu badui ketika Nabi Muhammad SAW ceramah, ada badui yang nanya, mata sa'ah ya Rasulullah, ya Rasulullah kiamatnya kapan? Itu badui bukan bodoh, tapi orang yang alim, orang yang cinta kepada Allah, yang hatinya betul menggebu-gebu, karena dia berpikir kelamaan di alam barzah, di alam barzah
lama. Mau sampai kapan di alam barzah? Makanya beliau nanya, mata sah, kapan kiamatnya ya Rasulullah? Karena barzah itu hanya akan berakhir kalau kiamat sudah tiba. Kemudian ada kebangkitan mahsyar. Badui ini pengen cepet-cepet masuk ke dalam surga. Nah, kita di alam kubur berapa tahun? Yang tahu cuman Allah. Karena lamanya di alam kubur bergantung pada tibanya hari kiamat. Setelah alam barzah pindah kebangkitan, kiamat kebangkitan. Setelah kebangkitan mahsyar. Setelah mahsyar baru hisab. Setelah hisab siratal mustaqim, jannah awin nar, surga atau neraka. Artinya sampai hari ini belum ada manusia yang ke surga. Belum ada. Karena surga baru dihuni nanti setelah yaumul hisab, surga atau neraka. Tapi kalau jannah yang artinya di alam kubur manusia itu menjadi liang menuju neraka atau pintu menuju surga. Jannah dalam arti itu insya Allah semua orang-orang yang soleh tempatnya di sana. Tempatnya di sana. Lantas siapa manusia yang betul-betul udah pernah menginjakkan kaki ke surga? Karena itulah dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah SAW nanti mengetuk pintu surga, surga itu nanya, man anta? Siapa kamu? Ketika dijawab Muhammad SAW, maka surga ngomong, saya tidak boleh buka pintu ini sebelum kamu dan umatmu masuk ke dalam surga. Artinya satu-satunya manusia yang boleh melangkahkan kaki ke surga adalah Nabi Muhammad SAW dulu, baru yang lain. Lah kalau kita mau tahu jalan ke surga yang cepat, ya nanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, jalan ke surga yang cepat apa? Karena beliau pernah ke sana. Kapan beliau ke sana? Ini menarik. Ternyata di malam Isra dan Mi'raj, Lailatul Mi'raj, Rasulullah SAW itu ke Sidratul Muntaha. Kita tahu Allah tidak berdiam di Sidratul Muntaha karena Allah tidak berdiam di suatu tempat. Tetapi untuk bertemu dengan Allah, Allah meletakkan Rasul di tempat yang paling mulia di alam semesta, tempat yang paling tinggi di alam semesta. Ketika Nabi Musa pengen lihat Allah, maka dilihatkan gunung, tempat yang tinggi. Coba lihat kamu gunung itu. Kalau gunungnya masih ada di sana, maka kamu bisa lihat saya. Bukan cuman gunungnya yang hancur, Nabi Musa pun jatuh pingsan. Padahal itu sebagian dari tajalli Allah Ta'ala di gunung. Singkat cerita, Rasulullah sampai Sidratul Muntaha. Nah, untuk sampai Sidratul Muntaha itu harus melewati surga. Rasul masuk ke dalam surga dan Rasul survei ke neraka. Makanya malaikat yang di neraka saat itu tidak senyum. Malaikatnya enggak senyum. Kenapa malaikat di neraka? Malaikat enggak senyum karena tugasnya jaga neraka, sipir neraka. Sipir itu harus galak, sipir itu harus menakutkan, sehingga yang di sel di penjara itu ketakutan. Kalau sekarang sipir bisa disogok, sipir bisa dibeli. Kenapa? Sipirnya ketakutan. Sipirnya ketakutan. Kalau malaikat itu tampangnya menyeramkan karena malaikat penjaga neraka. Dari Allah perintahnya dilarang tersenyum. Malaikat itu tidak melaksanakan kecuali yang diperintahkan Allah. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW survei ke neraka, apakah Rasulullah kena panasnya neraka? Enggak. Apakah Rasulullah mengeluhkan panasnya neraka? Tidak. Apa yang terjadi? Malaikatnya pengen senyum, SK belum turun. Malaikat pengen senyum, SK-nya belum turun. Makanya malaikat Jibril sebagai pimpinan malaikat kemudian memberikan SK, senyum kamu. Ini Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mendapatkan senyum malaikat, itulah kali pertama dan kali terakhir malaikat boleh senyum kepada penghuni neraka. Karena senyumnya pada Rasulullah menunjukkan senyum kepada seluruh yang ada di neraka. Sebab malaikat kalau senyum, senyumnya nggak palsu. Beda dengan kita senyum cuma untuk satu orang, yang lain nggak bisa merasakan senyum kita. Kenapa? Senyum kita banyak senyum kepura-puraan, bukan senyum yang muncul dari dalam hati. Senyum yang muncul dari dalam hati, senyumnya itu akan dinikmati oleh semua orang, baik orang yang kita beri senyum ataupun orang yang tidak kita beri senyum, bisa merasakan nikmatnya, hebatnya senyum orang tersebut. Dan malaikat satu kali kesempatan persembahkan senyum yang terbaik untuk Nabi Muhammad SAW. Itulah makanya Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sampai-sampai yang di neraka itu dapat rahmat ya Rasul,
berkat Rasul survei, mereka dapat senyumnya malaikat penjaga neraka. Nah kemudian kita nanya, kalau Rasul pernah ke surga, berarti Rasulullah ngerti semuanya, jalan ke surga tahu. Makanya paling enak apapun yang diamalkan Rasul itu kita yakini, nggak mungkin nggak baik. Semua amalan Rasulullah itu udah yang terbaik, karena Rasul paling ngerti. Jangan dikata Rasul ketinggalan zaman, Rasulullah nggak paham, Rasulullah nggak ngerti. Naudzubillah min dzalik. Semua perbuatan, ucapan apapun yang berasal dari Nabi Muhammad SAW itu yang terbaik dan itu yang paling sempurna, karena beliau satu-satunya manusia yang udah ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala zat bidzat. Tubuh Rasul bertemu dengan tubuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Rasulullah dapat banyak hal yang diceritakan memang sedikit. Sama kalau presiden lagi ketemu dengan kepala negara lain, ketemunya 5 jam, keluar ketemu wartawan, ditanya sama wartawan, Bapak tadi bicara apa? Keterangannya cuma 5 menit selesai. A, B, C, D, globalnya saja, pokok-pokok penting yang boleh diketahui oleh masyarakat. Yang rahasia cukup jadi rahasia antara kepala negara. Banyak rahasia antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW yang tidak diceritakan kepada kita semua, menjadi rahasianya Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang membuat Nabi Musa penasaran alaihissalam. Itu yang buat Nabi Musa pengen terus duduk bersama Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah mau turun gak boleh-boleh terus, nah minta lagi sama Allah keringanan, minta sama Allah keringanan, minta sama Allah keringanan. Hadirin yang dimuliakan Allah, lantas Rasulullah nunjukkan jalan ke surga yang paling cepat apa? Sederhana. Insya Allah malam ini cuma mau ngomong bab itu saja, mudah-mudahan barokah. Qala sallallahu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Simple, sederhana. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah menjadikan jalannya ke surga menjadi mudah. Sahhalallah, tashil minallah, dibuat mudah sama Allah. Jalannya ke surga dibuat mudah oleh Allah. Yang buat mudah siapa ini? Allah. Kalau Allah yang buat mudah, ada yang bersulit? Gak ada. Kalau udah Allah membuat mudah, jadinya mudah atau sangat mudah? Sangat mudah. Kenapa? Karena difasilitasi oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, dihamparkan oleh Allah, sehingga apapun yang dia lakukan untuk ke surga mudah adanya. Syaratnya cuma satu, dia mau menempuh jalan untuk mencari ilmu. Akhir zaman ini banyak anak muda bertorikoh. Jangankan yang nggak bertorikoh, ini yang saya bahas yang bertorikoh. Anak muda bertorikoh, entah apapun nama torikohnya, tapi yang diamalkan cuma zikir. Dia perbanyak wiridnya, tapi nggak mau cari ilmu. Nggak, saya nggak perlu ke pengajian, saya ke pesantren hadir majelis nggak perlu, datang ke majelisnya Syekh Fulan, Habib Fulan nggak perlu. Kenapa? Saya udah deket sama Allah, saya udah deket sama Allah. Wah, ada anak muda masya Allah ini baca zikir la ilaha illallah satu malam 10.000 kali. Keren atau nggak keren Bu? Keren ya, satu malam 10.000 kali. Dia amalkan selama 1 tahun. Bagus atau nggak bagus? Bagus. Menginjak tahun kedua, malam-malam di kamarnya yang gelap, tiba-tiba jadi terang benderang, muncul orang pakai jubah putih. Kemudian orang tadi berkata, nak, sudah cukup, kamu udah sampai, nggak usah belajar kemana-mana, saya yang ngajari kamu langsung. Nggak usah hadir majelisnya Habib Fulan, Syekh Fulan, Kiai Fulan, nggak usah, saya yang ajari kamu langsung. Udah kamu zikir aja tiap malam di sini, nggak usah belajar pada siapapun. Terima kasih eyang guru. Besoknya udah dia nggak pernah lagi ke tempatnya Habib, tempatnya Yai, tempatnya Ustadz Fulan, nggak pernah. Kenapa? Saya udah nyampe, udah diajarin langsung oleh eyang guru, oleh eyang guru. Saya bisa pastikan yang ngajarin iblis. Saya bisa pastikan yang muncul itu iblis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW yang udah ketemu Allah saja diperintahkan wa qur rabbi zidni ilma.
Rasul pun diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk keluar cari ilmu. Dalam sebuah hadits yang dhaif, yang lemah, Rasul pernah bersabda, kalau ada muncul matahari terbit di suatu pagi, kemudian di hari itu aku tidak mendapatkan tambahan ilmu, fama burikali, maka hari itu aku tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi saja mengatakan, kalau saya nggak dapat tambahan satu ilmu tiap hari, nggak ada barokah hidup saya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kok kemudian dia merasa cukup, nggak perlu keluar, nggak perlu cari, cukup di rumah, cukup dengan baca buku sendiri, nggak perlu dia datengin Syekh Fulan, Habib Fulan, nggak perlu lagi. Ini berarti yang ngajari iblis, bukan hamba Allah yang soleh. Nah, kok bisa iblis berubah pakai jubah? Jangankan pakai jubah, iblis itu sholat juga bisa, iblis itu ceramah juga bisa. Jangan bacakan ayat kursi buat iblis, karena iblis iman pada Allah Ta'ala. Iblis itu ma'rifah, kenal Allah lebih dari kita kenalnya. Cuman iblis dilaknat karena punya satu sifat, cuman satu sifat, nggak sifat yang banyak, satu tok sifatnya iblis, sombong, itu aja. Makanya Allah paling benci sama orang yang sombong. Karena itu udah Allah buat peraturan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak mungkin bisa masuk surga seseorang yang di hatinya ada sifat sombong sekecil apapun. Mau sholatnya bagus, puasanya bagus, zikirnya bagus, sedekahnya bagus, tapi kalau ada sombong sekecil apapun, dilarang masuk surga. Terus bagaimana? Bersihin dulu sombongnya di neraka itu. Makanya orang-orang yang baik kalau punya sifat sombong di dunia dihabiskan dulu sama Allah sombongnya. Gimana? Kasih penyakit yang buat dia nggak sombong lagi, kasih bangkrut yang buat dia nggak sombong lagi. Karena itu jangan sampai kita dibersihkan dengan cara yang begitu gampang saja, bersihkan sombong kita. Jadi kita nggak kena macam-macam. Pinter, alim, sombong, diuji sama Allah Ta'ala, dijadikan pikun. Naudzubillah min dzalik. Kesombongan ini musuh daripada ilmu. Orang yang ada kesombongan dikit saja di hatinya, nggak mungkin bisa dapat ilmu. Kenapa air Zam-Zam itu di Mekah? Kenapa Zam-Zam nggak di Indonesia? Kenapa? Karena sumbernya Zam-Zam paling tawadhu di alam semesta. Maksudnya bagaimana? Sumber air Zam-Zam itu sumber yang paling rendah, sumber yang paling rendah. Maka dikatakan tazur, seluruh sungai-sungai perairan yang ada di muka bumi menziarahi Zam-Zam, mengunjungi Zam-Zam. Kenapa? Karena Zam-Zam rendah, otomatis semua mendah. Makanya kalau ada manusia yang hatinya rendah, hatinya nggak ada sombong, dia itu nyantai saja dikirimi ilmu sama orang-orang soleh. Karena itu dikatakan, siapa yang menziarahi seorang wali Allah yang masih hidup maupun telah meninggal dunia, dikatakan dalam sebuah hadis dalam mimpi, hadis dalam mimpi. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang yang soleh, ya Rasulullah, beri aku hadis yang belum pernah kamu sampaikan pada sahabat. Maka saat itu Rasul mengatakan, di antaranya siapa yang mengunjungi seorang wali Allah yang masih hidup maupun meninggal dunia, maka kunjungannya itu lebih baik daripada dia ibadah 70 tahun sampai patah-patah seluruh tulang yang ada di tubuhnya. Kenapa? Karena dia tawadhu. Ini orang baik, saya orang jelek. Ini orang waliullah, saya ini preman. Oh, saya banyak dosa. Oh, saya bodoh. Oh, ini orang baik. Kunjungan seperti itu yang menyebabkan ada transfer ilmu, naik makamnya, dan dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, singkat cerita, mau cepat ke surga, cari ilmu. Boleh saya nanya? Ya, ilmu itu sama informasi beda loh. Kita punya informasi tentang sholat, duha, tahajud, hajat, istikharah, macam-macam, betul kan ya? Kita punya informasi tentang zikir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, macam-macam. Kita punya informasi tentang sodakoh, macam-macam bentuknya sodakoh. Informasi tentang amal soleh banyaknya luar biasa. Setiap amal soleh itu jalan ke surga, betul kan? Setiap amal soleh jalan ke surga. Dan salah satu informasi yang penting, berbakti kepada orang tua itu bukan lagi jalan ke surga. Di atasnya surga apa? Ridullah fi ridhal walidain, dapat ridhonya Allah, anak yang bekti pada orang tua. Pertanyaan saya sederhana,
Mudah enggak kita mengamalkan informasi yang kita peroleh? Mudah enggak kita bekti sama orang tua? Mudah enggak kita sholat duha? Mudah enggak kita baca zikir dan wirid? Mudah enggak kita istiqomah baca Al-Quran? Mudah enggak kita itu mengamalkan apa yang kita ketahui? Mudah tidak? Kalau tidak mudah, itu belum namanya ilmu. Al-ilmu umil, ilmu itu yang diamalkan. Kalau belum diamalkan belum jadi ilmu. Informasi, pengetahuan, tapi belum sampai nama ilmu tuh ngerti gitu, ngerti, paham, itu namanya ilmu. Nah, kenapa sampai susah? Kenapa susah mengamalkan? Jawabannya sederhana, buktikan saja. Langkah kakinya ke majelis ilmu pasti kurang banyak. Langkah kakinya cari ilmu pasti kurang banyak. Kenapa? Sebab Rasul sudah mengatakan, siapa yang melangkahkan kaki cari ilmu dimudahkan oleh Allah jalannya ke surga. Nanti dimudahkan untuk sholat duha, dimudahkan untuk tahajud, dimudahkan baca Al-Quran, dimudahkan zikir, dimudahkan silaturahim, dimudahkan birrul walidain, dimudahkan. Kenapa diberi kemudahan? Karena kakinya mudah cari ilmu. Karena itu thariqah alawiyah tidak mengedepankan apa-apa. Apa thariqah alawiyah? Thariqahnya para habaib apa? Jalannya apa? Bukan jalannya aneh-aneh, sederhana, cari ilmu dan mengamalkannya, selesai. Nomor satu itu cari ilmu dan mengamalkannya. Karena kalau kita lihat Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, Habib Salim bin Abdullah Asyadri, orang-orang tua yang sekarang masih hidup, semoga Allah manjangkan umurnya, yang ditunjukkan kepada murid-muridnya bukan karomah, bukan bisa terbang, bukan bisa jalan di atas air, bukan itu. Yang ditunjukkan bukan hebatnya berzikir, bukan hebatnya sholat. Mungkin kita nggak lihat Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid memperbanyak tahajud, nggak kelihatan. Puasa nggak kelihatan, tapi ilmunya yang ditunjukkan. Nggak berhenti ngajar dari satu tempat ke tempat yang lain. Habib Salim bin Abdul Syatri itu kalau udah ceramah, kalau nggak diberhentikan nggak berhenti itu. 2 jam perpustakaan berjalan, itu beliau. Kenapa ilmu? Karena memang ilmu itu jalan. Nah, sekarang ini kita mengalami penurunan. Upaya cari ilmu itu sepertinya ya, mohon maaf, kalau udah nyantri 5 tahun, udah pernah ke Hadramut 7 tahun, udah pernah ke Mekah 8 tahun, 12 tahun, udah pernah ke Madinah 10 tahun, seakan-akan alim. Saya udah alim, saya nggak perlu lagi cari ilmu, saya nggak perlu lagi datang ke tempatnya habaib, nggak perlu datang lagi tempatnya kiai, nggak perlu datang tempatnya fulan, nggak perlu saya merendahkan diri, nggak perlu saya silaturahim, nggak perlu saya tukar ilmu, nggak perlu, karena merasa yakfi, ini sudah cukup, yang aku punya sudah cukup. Benarkah sikap yang seperti itu? Kenapa saya ngomong begini? Ini di pesantren, ini pesantren tempatnya ilmu. Tapi coba nanti ditanya bagaimana masyarakat mendatangi pesantren ini dalam kajian ilmu. Kenapa ulama-ulama Hadramut jadi wali usia 15 tahun udah jadi wali, 14 tahun jadi wali, 12 tahun jadi wali. Saya katakan jadi wali itu wali beneran. Kalau sekarang ini saya pakai baju putih Habib, dikira ini Habib wali, udah selesai. Pakai begini, oh udah ini wali, ini waliullah ini. Dilihat penampilan dibilang waliullah. Kalau dulu yang namanya wali itu dilihat hati langsung tentrem, dan yang bersangkutan udah pernah lihat Nabi Muhammad SAW, itu baru wali. Kalau belum lihat Rasulullah belum wali. Itu kategori dulu. Lihat lo ya, lihat Rasulullah, bukan mimpi, karena mimpi tahap awal. Man ra'ani fil manam fa sayarani yaqadzatan. Siapa yang pernah lihat aku dalam mimpi nanti naik pangkat, bisa lihat aku secara langsung. Habib dulu itu kecil-kecil udah lihat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat bagaimana cara mendidiknya, Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu taala anhu. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu guru daripada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu ayahnya Sahibul Maulid Simtudurar, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi punya anak namanya Habib Husain, kakaknya Habib Ali. Habib Husain ini punya murid namanya Bahya Hashim Asy'ari dan Bahya Khalil Al-Bangkalani, 2 tokoh ulama besar di Indonesia. 10 tahun di Mekah belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tasniful Asma karya Syekh Yasin Al-Faddani.
Nah, Habib Muhammad bin Husain ini punya guru namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Apa amalannya? Wiridnya banyak. Di antaranya satu hari, dalam sebuah riwayat disebutkan, selain riwayat yang ada riwayat lain menyatakan satu hari zikirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat itu dibaca satu hari 120.000 kali. Itu diantaranya loh. Ada yang 12.000 kali, lain itu beda. Ini yang khusus 120.000 kali. Beliau main ke rumah keponakannya Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Kalau ada orang marganya bin Yahya, ini ada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini wali yang luar biasa. Salah satu contoh ini, main ke rumah keponakannya, nanya, keponakan, saya itu kok lihat rumah kamu tuh dalam sebuah mimpi lebih tinggi dari rumahnya orang-orang lain, dan ruang tamu kamu ini kok saya lihat dalam mimpi lebih tinggi daripada ruangan-ruangan yang lain. Ada apa ini? Maka dijawab, paman, mungkin karena ini, saya waktu selesai bangun rumah itu setiap ruangan di rumah saya khatamkan Al-Quran dalam sholat. Jadi kamar, sholat 2 rakaat, khatam Al-Quran. Khusus ruang tamu saya khatamkan 40 kali khatam. Ruang tamu 40 kali khatam. Artinya apa? Habaib sama Al-Quran itu nggak pernah lepas sebagai sumbernya ilmu. Makanya Rasul bersabda bahwasannya keluargaku dan Al-Quran tidak akan pernah berpisah sampai nanti bertemu dengan aku di telaga. Karena dulu habaib gak pernah pisah sama Al-Quran. Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf satu hari khatam Al-Quran 8 kali, 4 siang 4 malam. Orang yang satu hari khatam Al-Quran 8 kali, kita nanyanya begini, kapan gak baca Al-Qurannya? Jangan nanyanya kapan baca Al-Qurannya, kapan gak baca Al-Qurannya. Dan beliau baca dengan pemahaman, bukan asal baca paham tafsirnya, maknanya, kapan turunnya, di mana turunnya, ngerti. Itu Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Kalau nanam korma nggak sembarangan nanam. Sebelum nanam tanah di tempatnya mau ditanam korma, dibacakan Yasin 1 kali. Selesai menanam korma nggak berdiri dari tempat duduknya, melainkan khatamkan Al-Quran 1 kali untuk setiap korma yang ditanam. Itu Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Lah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir punya anak perempuan. Anak perempuannya kerjanya jadi penjahit. Jadi penjahit. Pagi-pagi sang ayah ngomong kepada anak perempuannya, nak, iya, tadi malam abah ketemu Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, anakmu lagi menjahit pakaiannya seorang wali. Anakmu lagi jahit pakaiannya seorang wali. Maksud abahnya ini ngasih tahu anaknya, ini yang kamu jahit ini pakaiannya orang besar, jahit yang bagus, jahit yang benar ini. Besoknya sang ayah ini cari anak-anak laki-lakinya. Mana apa saudaramu yang laki-laki? Enggak ada, semua kemana? Pergi ke rumah fulan ayah, yang abah bilang itu wali, pada main ke rumahnya wali itu. Apakah bapaknya senang anaknya main ke rumah wali? Kalau kita senang. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir marah besar, disuruh pulang semua anak-anaknya, pulang. Setelah pulang dikasih tahu, kalau main jangan ke rumahnya wali kelas kecil, kalau main ke rumahnya wali kelas besar. Tuh rumahnya Abdullah bin Umar bin Yahya, tuh main ke sana, ke rumah beliau, jangan rumahnya orang yang kecil. Sampai main ke rumahnya wali, kalau nggak kelas besar aja nggak boleh. Kalau sekarang diajak main ke mall, ya diajak main nih ke sana, ke anak-anak kita ini kita biarkan lepas kemana-mana. Kalau orang dulu enggak, main ke rumahnya waliullah yang udah jelas wali, kesaksian Rasul, itu aja dimarahin, jangan main ke sana. Itu wali kelas kecil, main ke wali yang kelas besar. Itu kenapa Habib umur 13-14 tahun udah bisa melihat Nabi Muhammad SAW, karena dicarikan temen yang memang luar biasa. Ilmu, tekanannya pada ilmu. Dari kecil dikasih kitab. Nih kita kecil kasihnya tablet. Oh ini kita kecil kasihnya handphone, kasihnya mainan. Habib dulu nggak ada yang kenal mainan, kenalnya kitab. Jadi mainnya itu main kitab, nyanyinya itu kitab. Jadi ilmu itu derajat yang paling tinggi. Boleh saya nanya, di negara kita ini pangkat paling tinggi apa? Presiden, betul? Ketua DPR, ketua MPR, sama orang kaya, betul kan?
Saya mau nanya, presiden kalau pusing minta doanya siapa? Ulama. Presiden lagi mencalonkan diri, pengen jadi presiden, deketin siapa? Ulama. Presiden digoyangkan mau jatuh, minta tolong kepada siapa? Ulama. Polisi bingung, minta bantuan siapa? Ulama. Dokter nih, dokter, ayahnya sakit, dokternya bingung, minta doa kepada siapa? Ulama. Berarti pangkat paling tinggi siapa? Lah kenapa anak kita dijadikan dokter? Kenapa anak kita dijadikan insinyur? Kenapa anak kita ini dijadikan yang tadi di bawah semua? Mohon maaf, masa jabatan presiden berapa tahun? 5 tahun. Kalau bagus dipilih lagi jadi 10 tahun. Sebagus-bagusnya nggak boleh lebih dari 10 tahun. Anggota DPR, MPR sama. Bupati, wali kota, gubernur sama. Kalau polisi pindah-pindah itu nggak jelas tambah. Iya, pindah-pindah nggak jelas. TNI Polri begitu nggak jelas. Semakin tua ada masa pensiun, betul kan? Masa pensiun. Mantan presiden, kalau dulu presiden datang dikawal, mantan presiden jalan sendiri, nggak ada yang ngawal. Jalan sendiri nggak ada yang ngawal. Mohon maaf, kalau yang namanya ulama semakin tua semakin dicintai atau semakin dibenci? Semakin ditinggal atau semakin dicari? Kalau jalan kira-kira direbut atau didiamkan? Kalau meninggal, udah meninggal, nggak ada orangnya, dicari atau nggak dicari? Sepi atau rame? Lah, anak kita enaknya dijadikan apa? Allah gaya ulama, gaya jadikan ulama, itu gaya. Kenyataannya, mohon maaf, untuk jadi insinyur dan lain sebagainya, les matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, bayar mahal, dijalankan. Betul. Mau jadi pegawai negeri, bayar 100 juta, dibayar jadi pegawai negeri. Masuk perguruan tinggi, 30 juta, 40 juta untuk jadi calon sarjana baru mahasiswa, itu dibayar. Tapi guru TPA minta 1 bulan 5 juta, dibilang ini guru penuh dengan hawa nafsu, hubbud dunya. Betul. Alhamdulillah nggak ada guru TPA minta 5 juta. Guru TPA nggak minta, panitia siapkan 1 bulan 5.000, itu pun setahun nggak dibayar. Ini kenyataan atau nggak kenyataan? Ini membuktikan kalau kita nggak menghargai ilmu, nggak menghargai Al-Quran. Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Abu Hanifah ini alimnya Masya Allah luar biasa. Masa di tengah-tengah pengajian seperti ini ada ibu-ibu tahu-tahu datang ke depan ngasih apel warnanya merah, diserahkan. Kalau kita kan terima kasih, tanda cinta ini ya, ibu-ibu yang ngasih kan ya, makasih, mungkin dipegang atau mungkin langsung dimakan. Imam Abu Hanifah nggak gitu, ambil pisau dibelah jadi 2, kemudian dikembalikan pada ibu tadi. Yang hadir heran, ini kenapa ini orang satu ini ngasih apel, dan kenapa pula nih Imam Abu Hanifah apelnya dikembalikan? Murid-muridnya nanya, setelah ibu itu pergi dijawab, ibu tadi itu orang yang alimah, wanita yang cerdas. Dia mau nanya permasalahan haid. Mohon maaf, ilmu haid itu ilmu yang banyak pakar dari kalangan ulama pilih nggak ikut campur. Kenapa? Karena pasal di haid itu pasal paling membingungkan. Sebab wanita satu dengan wanita yang lain kasusnya beda-beda. Dan terus terang Bu, kita ngecek darah wanita susah itu. Susah kan? Ini kalau darahnya merah kental, darahnya agak begini, repot. Pakar haid itu yang saya kenal di Indonesia cuma satu, Habib Segaf Baharun, cuma itu toh. Itu pakar haid itu, Habib Segaf bin Hasan Baharun, karena beliau tulis buku tentang haid, bahkan ada VCD-nya itu. Fokus dari dulu meneliti tentang haid, detail itu. Lainnya saya lihat nggak bahas itu. Ustadz Habib Kiai nerangkan haid khusus jarang itu, kecuali di pesantrennya, tapi secara umum jarang, karena ilmu itu ilmu yang susah. Lah ini banyak perempuan yang nggak paham haid. Saya ini biasanya 7 hari, ini sekarang kok 3 hari berhenti, gimana saya ini? Biasa 7 hari, sekarang kok jadi 14 hari, ini gimana saya ini? Bingung tuh, banyak yang bingung. Saya udah berhenti, ini kok keluar lagi, gimana ini?
Betul atau betul ibu-ibu? Kok betul? Bingung. Nah, ada satu ibu ini bingung juga, mau nanya malu ngasihnya apel. Imam Abu Hanifah ngomong begini, ibu tadi mau nanya dia itu kapan dikatakan sudah berhenti haidnya, karena darahnya itu masih keluar. Nah, dia bawa apel warna merah, dia mau nanya masalah haid. Maka saya jawab, dibelah jadi dua itu apel, dalamnya putih. Kalau yang keluar udah nggak merah seperti kulitnya, udah seperti isinya ini, maka itu udah bukan haid lagi, selesai masalah. Yang saya bingung itu ya, gimana ibu tadi bisa nanya bahwa apel sebagai pertanyaan, dan Imam Abu Hanifah bisa paham kalau itu pertanyaan. Lah kalau kita dikasih apel bukan pertanyaan, itu makanan, langsung kita makan, kan begitu. Lah Imam Abu Hanifah itu punya anak laki-laki. Apa yang beliau lakukan dengan anaknya? Ulama dulu, entah habib, entah kiai dulu ya, enggak sekarang. Khusus Al-Quran enggak diajar sendiri. Sebagai bentuk tawadhu, dipasrahkan pada ahlinya. Karena ilmu Quran ada ilmunya sendiri. Seperti ilmu haid, ilmu faraid ada pakarnya sendiri. Di Hadramut namanya muallim. Ada muallimnya. Ada guru ngajinya khusus. Makanya banyak habaib itu guru ngajinya masyayikh. Syekh fulan itu guru ngaji. Dari mulai alif ba ta, ya satu guru ini ya, satu guru ini ngajar Al-Quran sampai khatam, nggak bicara hafal nih ya, khatam, baca sampai selesai. Nah, Imam Abu Hanifah serahkan anaknya pada satu guru ngaji. Awal suruh ngajarin surat Al-Fatihah, belajar surat Al-Fatihah. Saya panggilkan guru untuk ngajari anak saya Al-Fatihah. Saya nanya, berapa lama ini ngajar anak saya Al-Fatihah? Mohon maaf Bib, paling cepat itu 3 bulan, paling cepat. Ini yang diajar udah bisa loh, yang diajar ini udah lancar baca Al-Fatihah. Saya nanya, berapa lama ngajar anak saya seperti ini nih? Paling cepat 3 bulan belajar Al-Fatihah, padahal udah bisa baca Al-Fatihah. Lah kita ini udah lancar Al-Fatihah, merasa nggak perlu belajar Al-Fatihah lagi. Pernah nggak kita Al-Fatihah dididik betul sama guru? Itu dalam ilmu tajwid ngomong A itu kalau 4 jari belum masuk belum lulus. A 4 jari harus masuk. Kalau masuk itu baru lulus. Kalau nggak masuk itu belum lulus. Imam Abu Hanifah datangkan guru, ajari anak saya Al-Fatihah dulu. Selesai ngajar Al-Fatihah, anaknya bisa Al-Fatihah. Guru tadi dibayar 1000 dirham. Kurs 1 dirham kurang lebih bulan April bulan Mei 1 dirham itu sekitar 69.000. Kita bulatkan jadi 70.000. Jadi 1000 dirham 70.000 kali 1000 70 juta. Selesai ngajarin Al-Fatihah, guru TPA-nya dibayar 70 juta. Saya mau daftar. Ya, kalau ada orang tua mau begitu, saya siap daftar nih. Al-Fatihah 70 juta. Yang terima merasa banyak banget ini. Kok banyak? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan itu nggak banyak. Kebetulan saya punyanya uang cuman itu. Kalau punya lebih saya kasihkan kamu semua. Kalau saya punya lebih saya kasihkan kamu semua. Artinya beliau sangat menghargai ilmu Quran. Orang yang mengajari Al-Quran dimuliakan semulia-mulianya. Guru ngaji dimuliakan semulia-mulianya. Itu tanda orang alim. Kalau orang sekarang kan enggak, TPA enggak penting. Udah masuk boleh, enggak masuk juga boleh, bayar boleh, enggak bayar juga boleh. Kalau gurunya minta bayaran banyak berarti gurunya hubud dunia, ganti yang lain. Saya mau belajar dari Ustadz Yusuf Mansur, bukan Ustadz Yusuf Mansurnya, ibunya almarhumah, ibunya Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur itu pernah ngaku sama saya di Kebumen waktu dakwah bareng, ngaku, Habib saya bisa jadi Yusuf Mansur itu karena ibu saya. Gimana? Saya dimandikan ibu saya sampai kelas 1 SMP. Ngeri atau enggak ngeri itu? Ngeri, tapi ceritanya didengar dulu. Saya kelas 1 SD umur 3 tahun Bib, kelas 2 SD umur 4 tahun, kelas 3 umur 5 tahun, kelas 4 umur 6 tahun. Waktu saya kelas 4 umur 6 tahun, ibu saya panggil, kamu ikut ujian anak kelas 6. Besoknya saya ikut ujian anak kelas 6 lulus. Jadi saya masuk kelas 1 SMP umur 7 tahun. Jadi saya dimandikan ibu saya itu berakhir umur 7 tahun. Normal kan? Nah, saya heran kok bisa nih loncat-loncat. Habib jangan heran, sekolahnya punya ayah saya sendiri. Jadi bisa loncat-loncat, boleh KKM. Makanya kita buat sekolah, nanti anak kita langsung kelas 1 loncat kelas 6, cakep gitu.
nggak mubazir. Nanti kalau saya jadi presiden, saya rubah sistem pendidikan di Indonesia. Ngapain orang SMP, SMA, kuliah kelamaan? Saya akan pakai sistem pendidikan ala Islam. Balik itu harus sudah selesai pendidikan, harus siap diterjunkan ke masyarakat. Tetap cari ilmu, tapi pendidikan wajibnya udah selesai. Maka nanti kalau saya jadi presiden nanti tahun 4000 Masehi, jangan sekarang, 4000 Masehi. Kenapa sekarang tidak mau? Karena rakyatnya seperti Anda dan seperti saya, puyeng. Ya, rakyat seperti Bu, pusing, gini salah, gitu juga salah, susah, kebanyakan kepala macam-macam. Kalau nanti saya jadi presiden, TK boleh 2 tahun tuh. TK SD tapi cukup 4 tahun. SMP, SMA 4 tahun. 4 tambah 4 8, 8 tambah 2 10. Kemudian kuliah cukup 2 tahun. Berarti 12 tahun. Nah, tapi mulai umur berapa itu TK? Mulai umur 3 tahun. 3 tahun masuk TK. Berarti 15 tahun. Selesai 15 tahun udah sarjana S1. Nikmat, nggak mubazir, umur sekian banyak buat kuliah, duit sekian banyak buat kuliah, buat sekolah, tapi hasilnya tidak ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ustadz Yusuf Mansur bilang, ibu saya kalau mandikan saya, Bib, ini bagus, perlu dicontoh setiap orang tua. Gandeng tangan saya, buka kancing, baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ambil air, nyiram badan saya, baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nganduin baca sholawat, nyisirin baca sholawat, selesai semua itu, ibu saya angkat tangan, ya Allah, jadikan anakku ini wali seperti leluhurnya. Keren gak? Kalau ibu-ibu, anak malas, kamu mengkeset, pegel ibu, capek, tahu enggak ibumu capek ngurus kau, betul Bu? Loh, itu ngaku kan? Boleh saya nanya Bu, itu anaknya siapa? Anaknya kalau anak tetangga nggak gitu kan? Lucunya anak siapa? Ayo mandi sayang, anak tetangga nginep di rumah kita, ayo mandi sayang, ayo mandi. Lucunya anak tetangga dilucu-lucukan, anak sendiri dimalas-malaskan. Ini ibu normal atau sakit jiwa? Afwan, mohon maaf, ini normal atau sakit jiwa? Saya mau nanya, itu anak siapa Bu? Anak yang hamil siapa? Bapaknya atau ibunya? Dulu waktu hamil ibu pernah maki-maki, dasar anak malas, pernah begitu? Sekarang saya mau nanya, waktu hamil anak nendang nggak di perut nih? Keras nggak tendangannya? Kalau anak nggak nendang, ibu bingung atau nggak bingung? Kalau ditendang seneng atau nggak seneng? Ibu katakan, nendang, lucunya, betul kan? Begitu lahir pasti dia akan lebih pintar nendang. Kenapa semakin pintar nendang justru dimarahin? Aneh. Semakin pintar nendang seharusnya lebih senang. Makanya ulama Hadramut tidak pernah mencegah anaknya mau koprol, mau mencolot, mau lari, mau gelundung, dibiarkan begitu saja. Habib Abdullah bin Alul Haddad, kalau kita baca dalam kitab Tathbitul Fuad, ada bapak yang gandeng anaknya ke majelis, taruh di depan, di majelis, di depan, anak-anak masih anak, taruh di majelis depan, anak diem gitu, dipanggil bapaknya, kenapa kamu bawa anakmu ke sini? Suruh di luar biar main-main sama yang seusianya. Ini waktunya dia lari-lari, biar dia lari-lari, biar dia lari-lari, biar habis itu rasa bermainnya habis. Kalau enggak seperti bapak-bapak ini udah tua masih suka main-main, karena kecilnya belum puas main-main. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah melarang cucunya naik ke punggungnya, nggak pernah dilarang. Sayyidina Hasan dan Husain, Rasulullah ceramah, Sayyidina Hasan dan Husain lari-lari depannya, lari-lari nih. Coba bayangkan nih, cucu Nabi nih. Maka lihat Habib polah, jangan kaget, seperti saya ini kan polah ini ya, karena kakek saya juga polah. Sayyidina Hasan Husain lari-lari nih di depan panggung nih, lari-lari. Apakah Rasulullah, Fatimah, ini anak kamu diurus, apa begitu? Sahabat, angkat cucu saya, angkat, ini ganggu majelis, angkat cucu saya, angkat ke sana. Apakah begitu Rasulullah? Enggak, beliau turun dari majelis, sahabat gak digubris, turun dari majelis, dipeluk itu Hasan dan Husain, diciumi, bahkan doa, ya Allah cintailah orang yang mencintai keduanya. Terus naik ke mimbar, ceramah lagi, selesai, cucunya puas, kan lari-lari sebetulnya kan cari perhatian kakeknya. Kakek, aku ada loh kakek, aku hadir loh kakek, ya kakek, aku tolong disapa loh kakek, gimana kakek, ayo kakek, bahasanya anak-anak begitu. Masa anak kecil, kakek gimana kabarnya,
kakak hari ini gimana, kurs dolar berapa, kan aneh. Anak kecil bahasanya lari. Rasulullah paham, makanya turun disapa, dipuaskan. Gak lama muaskan itu, gak sampai 1 menit, puas tuh anak itu puas, dia akan menyingkir dengan sendirinya. Sujud selesai sholat ditanya sama sahabat, ya Rasulullah tadi sholat terjadi sesuatu, engkau nggak apa-apa ya Rasulullah? Khawatir Rasulullah kena apa-apa gitu kan? Enggak ada apa-apa. Apakah turun wahyu? Jibril bawa wahyu? Enggak. Nah kenapa tadi kok ada satu sujud yang lama sekali? Rasulullah kan mengajari kita suruh sholat memperhatikan makmum, betul kan ya? Karena ada orang tua, ada orang yang punya hajat, mungkin ada yang punya anak, mungkin ada yang sakit, makanya sholat kalau berjamaah nggak boleh lama sujudnya, rukuknya, berdiri nggak boleh. Yang mu'tadil, yang sedang taraf ukur orang semua bisa ikut. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam kasus itu, kenapa Rasulullah mengabaikan hal itu? Dalam kasus ini Rasulullah mengabaikan. Ada orang punya hajat, ada orang tua. Dalam kasus yang lain, Rasulullah menyegerakan menyelesaikan sholatnya karena ada bayi yang nangis. Betul kan? Kasihan sama ibunya nanti pikiran dan kasihan bayinya, Rasulullah singkatkan sholatnya. Tapi dalam kasus yang ini Rasulullah lamakan sujudnya, sehingga sahabat tadi heran, kenapa ada sujud yang lama sekali ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah sederhana, nggak ada apa-apa, cuman tadi waktu sujud cucu saya naik ke punggung saya, saya tidak tega untuk nyingkirkannya, dibiarkan sampai nyingkir sendiri baru bangun. Ya tapi cucunya udah sunat loh nih ya, cucunya udah sudah khitan. Nah naik ke punggung dibiarkan. Coba kalau kita lagi sholat cucu naik ke punggung, selesai itu anak kita maki-maki, tahu enggak nih ya, apa lagi sholat dinaikin punggungnya, mari, tahu enggak kamu ini Habib lagi sholat jangan dinaik gitu, marah Allah nanti, dimaki-makin anaknya nih. Padahal anaknya kan sayang kangen, Habib blak naik, Bapak naik, itu tanda cinta antara sayang. Itu bahasanya anak kecil begitu. Rasul mengajarkan kita, pahami bahasa anakmu. Khairukum li jiraneh lah. Yang terbaik di antara kalian yang paling bagus pada tetangganya. Tidak ada hadis seperti itu. Memang kita disuruh berbuat baik pada tetangga, tapi ukuran yang terbaik bukan orang yang paling baik pada tetangga. Khairukum li ahlih. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik pada keluarganya. Suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, majikan pada pembantu, pembantu pada majikan. Kalau tinggal satu rumah itu jadi keluarga. Rasulullah begitu cucunya, bahkan lari-lari di tengah jalan. Ini riwayat yang sahih. Rasul lagi sama sahabat keluar, dia cucunya lari-lari di pinggir, main-main sama teman-temannya. Rasul katakan, sahabat silakan jalan duluan ke tujuan, nanti saya susul. Rasulullah ikut lari-lari sama cucunya dan kawan-kawannya. Coba nggak kena lari, nggak kena, sampai udah puas ditubruk cucunya, wah kena sekarang, diciumin. Cucunya senang, membangun cinta dari kecil tuh sama keluarga tuh, dibangun betul. Sekarang ndak, anak ngeroti, jangan ngeroti, ada tamunya bah. Kalau dulu kan ndak, anak keluar digendong, didudukkan, ini anak saya, dia loh, doakan dia, Subaladi ini anakku, doakan ini anak perempuan saya, tolong doakan. Ini memang polanya Masya Allah, ini disebutkan, ini polanya Masya Allah, ini kayak mamahnya kelihatannya, padahal kayak abahnya gitu kan. Tinggal dicela nih, jadi bahan guruan, justru bahan guruan, dimuliakan itu anak, sehingga anak itu tumbuh dengan perasaan, oh orang tua saya mencintai saya, orang tua saya nggak musuhin saya, orang tua saya seneng berdua dengan saya. Lah ini anak bisanya ngejak main, orang tuanya nggak mau diajak main, marah. Kenapa? Orang tuanya lagi ngobrol sama teman arisannya, anaknya muncul. Lebih penting teman arisannya daripada anaknya. Betul. Bapak ibu sekalian, sehebat apapun sahabat anda yang berjuang bersama anda tiap hari, tidak akan menemani anda seperti anak anda. Gak ada. Nah saya mau buktikan, ini bukti yang saya alami sendiri. Almarhum abah saya itu bukan penceramah seperti saya, enggak, bukan penceramah. Kerjanya apa? Dulu jual sate gulai, warung komplit di Solo dulu ya, jual sate gulai. Saya yang larang berhenti, berapa cukup mah, cukup, nggak boleh jualan
jualan lagi. Tapi gitu ya, tapi punya anak saya, salah satu di antaranya punya anak saya, ketika meninggal dunia, alhamdulillah gitu ya, yang melayat ya banyak, ya yang sampai prosesi pemakaman ya banyak, dan alhamdulillah dapat izin dimakamkan di majelis. Bukan seorang ulama, bukan, itu biasa dapat izin dimakamkan di majelis. 40 hari makamnya, teman-teman saya mau bacakan Al-Quran 40 hari nggak berhenti, teman-teman saya mau bacakan Al-Quran. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, tahlil 40 harinya yang hadir 20.000 orang, benar-benar 20.000 orang, tahlil 40 harinya, baca Yasin 20.000 orang ini. Sekarang saya mau nanya, kenapa anaknya yang namanya Novel ini, atau Novel dalam tulisan Indonesia, kenapa anaknya yang satu ini mati-matian ngajak teman-temannya, ayo hadir tahlil abah saya, ayo doakan abah saya, ayo, kenapa saya dibuat sama Allah begini? Sampai malam ini saya ceritakan juga di sini, kenapa ayah saya begitu berkesan. Seumur hidup ayah saya marah sama saya nggak sampai 5 kali, nggak pernah marahin saya sama sekali. Kalau ada adik saya berbuat sesuatu yang menurut saya kurang pas, saya mau marah, jawabannya, jangan kau marahi adik kau itu waliullah, selesai. Adik kau itu waliullah, jangan kau marahi. Tidak pernah marah sama anaknya sama sekali. Yang ada justru dukung anaknya. Anaknya diperlakukan oleh siapapun, model apapun, difitnah model apapun, ngalami model apapun, tidak pernah bapak ini merasa malu dengan anaknya. Gak pernah. Waladini, anak saya nih gak pernah malu dengan anaknya. Justru ngomong begini, gak usah ngurusi orang, kau jalan dakwah kau mau cari duit ya cari duit, yang penting hatimu seneng, gak usah ngurusi orang, bapakmu seneng, selesai. Bapakmu seneng, jalankan. Jadi bukan anak dipatahkan, tidak, justru anaknya didukung. Dah kamu jalan aja, gak usah bingung. Setiap kali saya buat majelis, ayah saya tidak pernah duduk di depan, tidak pernah. Mau yang datang majelisnya 80.000 orang, saya buat di alun-alun Solo 80.000 orang, cari abah saya di depan, tidak ada. Teman-teman saya semua pengen di panggung, pengen lihat orang. Abah saya di mana? Di parkiran, bantu parkir, di tengah-tengah puluhan ribu jamaah di bawah itu lihat anaknya. Kenapa? Lebih suka melihat anaknya dari jauh dan membantu mengamankan majelis anaknya dan menyapa orang-orang yang di bawah, dan tidak ada seorang pun yang tahu kalau itu bapak saya. Tidak ada ngomong, saya abahnya Beb Novel, enggak ada, sama sekali tidak. Hidupnya di rumah bagaimana? Sederhana. Saya pulang pengajian sekarang yang paling saya kangenin, kalau saya pulang tiap malam kan saya pergi ceramah, itu kalau saya pulang ke rumah buka pintu, abah saya mesti udah nyambut. Kenapa? Hampir tidak pernah tidur di kamar, tidurnya di lantai atau di kursi, di lantai atau di kursi. Begitu pintu saya buka gitu ya, bangun, ternyata belum tidur ya, cuman rebahan. Kalimat yang muncul, dari mana malam ini? Setelah saya jawab, gahwa mau ndak? Mau kopi ndak? Mau bah? Jalan ke dapur, masak air panas, ambil cangkir, ambil lepek, ambil tutup cangkir, kasih kopi, kasih gula, sok air panas, diaduk, kasih tutup rapi, bahkan dikasih beri nampannya, kemudian diserahkan, gahwa jahiz, kopinya udah siap. Terus saya duduk, saya minum. Apa habis? Gak mungkin habis saya seruput, wah enak bah kopinya enak. Terus saya masuk kamar, tidur. Bangun tidur subuh, buka pintu, laki-laki nawari kopi. Siap beb, siap beb, sama gak suka beb, bukan bah, siap beb, begitu ya. Gahwa royit, buatkan kopi ke dapur untuk dirinya, untuk istrinya, dan teh untuk dirinya sendiri. Teh untuk dirinya, kopi untuk istrinya, dan kopi untuk anaknya ini. Nih kopi, udah minum. Tiap hari seperti itu. Anak mana yang gak jatuh cinta? Anak mana yang gak jatuh cinta? Ya, pasti jatuh cinta tuh anaknya. Dimarahin gak pernah, dilayanin. Disuruh berhenti, bah jangan bah, sudah tak buat sendiri. Ndak mau. Sampai ibu saya itu karena gak enak kan dibuatkan terus gitu kan ya, sampai ngomong begini, kopimu tuh ndak enak, tak buat dewe, jangan dibuatkan. Kopi buatanmu tuh ndak enak, tak buatkan aku.
tapi ya tetap dibuatkan sama abah saya, enak gak enak dibuatkan, padahal kopi buatan ayah saya enaknya luar biasa. Di dapur kalau ada korah-korah isa-isa tuh, cangkir, piring, apapun yang belum selesai dikerjakan, malam hari, siang hari, sore hari pasti bersih abah saya yang isa-isa dan korah-korah. Naik ke lantai 2, lihat di tempat kotoran pakaian, ada pakaian mantunya, pakaian anaknya, pakaian istrinya, pakaian cucunya belum dicuci, langsung dicuci sendiri sebelum ada mesin cuci dan setelah ada mesin cuci. Pagi-pagi subuh tinggal laporan sama istrinya sama menantunya, itu yang di atas sudah tak cuci, udah tak jemur, nanti jangan lupa dientasi, selesai. Kalau pulang dilihat belum dientasi ditaruh, terus laporan sudah tak entasi. Tidak usah naik ke atas, karena naik kan capek gitu ya, gak usah naik, sudah tak entasi. Saya mau nanya, anak mana yang gak cinta sama bapak model begini? Saya punya mobil, saya alhamdulillah majelis besar, bangunan besar 1800 meter, untuk musolanya 3 lantai, luasnya 400 meter 3 lantai, kemudian kamar-kamar banyak, insya Allah gak kalah sama kamar hotel, full AC, kamar mandi di dalam. Abah saya itu tidak pernah mau memanfaatkan semua fasilitas itu, pilih tidur di rumah sendiri di kursi. Makanya saya tidak pernah tidur di majelis ya, kecuali kalau terpaksa ada tamu. Selalu saya pulang ke rumah, tidur di rumah bersama abah ibu saya di kamar ukuran 3x3 dengan 3 anak, kumpul jadi 1 5 orang itu, delosor bareng seperti bandeng dijajar gitu. Itu asyiknya luar biasa, karena dekat sama orang tua. Dan begitu loh hasilnya apa, anak ini kaget gitu, ya Allah ternyata abah saya ini luar biasa ya sama anaknya. Akhirnya apa, akhirnya tiap saat terutama setelah meninggal dunia, cinta ini bukan kurang, cintanya nambah itu, cinta nambah. Doakan, kirim doa ketemu orang, tolong doakan abah saya, kirim lagi, tolong doakan abah saya, begitu terus. Nah secara zahir beliau di alam kubur ini kan dapat kiriman banyak nih, dari siapa? Anaknya dan teman-teman anaknya. Karena anaknya bukan karena anaknya, karena dia semasa hidup betul-betul melayani keluarganya. Saya waktu cari ilmu sederhana, saya nyantri di Dalwa itu 6 bulan, nyantri Darul Dakwah 6 bulan. Saya ngenger sama Habib Anis sampai beliau meninggal dunia, 11 tahun kurang lebih, 11 tahun saya ikut sama Habib Anis sampai saya nikah sama cucu pertamanya ya, jadi 11 tahun, lama itu. Nah abah saya waktu nganter saya ke Darul Dakwah sama saya naik bis orang 2 ke Dalwa tuh, naik bis. Nah kita nggak ngerti Dalwa tuh di Raci, tahunya di Bangil, jadi berhenti di Bangil ke Raci itu kan masih sekian kilo, hampir ada 5 atau 8 kilo tuh dari Bangil ke Raci. Bawa tas gede, berdua jalan kaki berdua sampai Raci itu ya, karena nggak ngerti yang mana pesantrennya. Nanti kalau naik bis mandek di mana nggak paham, akhirnya jalan kaki orang 2, kata situ bah orang 2 nih, sampai akhirnya nyampe. Abah saya kalau inget cerita itu ngomong, ente ini novel ini kalau waktu cari ilmu ke pesantren sama anak ini kayak Nabi Musa ketemu Nabi Khidir jalan bareng gitu, kayak Musa sama Khidir jalan bareng orang 2 aja kayak gitu tuh, ditemani anaknya ditemenin, dan berkesan. 6 bulan itu 2 kali ayah saya jenguk saya, 2 kali jenguk naik bis, dan ketemu anaknya sebentar balik, dan tidak nanya macem-macem, ngasih duit 200.000 pulang. Itu yang dipikirkan anaknya nggak dimarah, nggak dimaki, nggak dicaci, nggak dihina, nggak direndahkan, dimuliakan anaknya. Hasilnya maka man khadama khudim, siapa melayani akan dilayani, siapa memuliakan akan dimuliakan. Pertanyaan saya untuk saya kan juga punya anak, bapak ibu punya anak lah, anak kita ini mau kita apakan? Apa terus dicaci dimaki atau seperti ibunya Ustaz Yusuf Mansur, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gendong, apa susahnya sih? Disuruh bangun susah, teriak biar teriak, berontak biar berontak. Mama ini gimana? Anak lucu, gendong aja dengan ketawa.
buka bajunya Allah, teriak berontak dia, siram dengan ketawa. Hasilnya nanti cinta. Masa pagi-pagi orang tua hati udah mangkel sama anaknya, hati udah benci sama anaknya. Itu namanya benci kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi nggak sadar. Karena dia minta anak sama Allah, dikasih anak sama Allah, justru anak ini dia musuhin, dia caci, dia maki. Namanya anak itu amanat untuk disayang, untuk diberi sentuhan yang lembut, bukan dihina, dicaci, dimaki, diteriaki dan lain sebagainya. Jelas ibu-ibu ya? Nah, terakhir saya mau kasih satu ilmu yang saya pakai dalam hidup akhiran ini, mudah-mudahan berkah manfaat. Judulnya ilmu urip. Nah, ini by Pak Novel, ilmu urip ya, karya Pak Novel. Syarat hidup nomor 1, ojo mikir. Selesai. Syarat hidup nomor 1, ojo mikir. Nanya-nanya, pernah puyeng ngadepi kehidupan? Pernah atau berapa kali atau bahkan sering gitu kan ya? Puyeng itu gara-gara apa? Mikir. Nah, berarti kan mikir salah tuh. Karena mikir jadi puyeng. Betul? Coba jenengan makannya kan makanan yang sehat toh, bersih ya, daging macam-macam makan. Jadi penyakit enggak jadi penyakit kebanyakan? Jadi penyakit. Orang gila makannya makanan kotor, sakit atau sehat? Sehat. Kenapa? Orang gila nggak mikir. Betul kan? Tapi kalau kita mikir, tanya sama polisi, kasus kecelakaan di jalanan itu akibat orang gila atau orang yang mikir? Mikir. Kalau Anda ngebut, Anda tidak mikir mesti selamat, tapi ngebut mikir, ragu-ragu nabrak, ragu-ragu nabrak. Makanya orang gila nyebrang itu hampir nggak pernah ketabrak, orang waras nyebrang banyak yang ketabrak. Kenapa? Orang gila nyebrang nggak pakai mikir, mau nyebrang, nyebrang saja, gila. Hasilnya subhanallah, yang lain ngerem, yang lain menghindar, dia selamat karena dia nggak mikir. Nah, kenapa orang gila taat aturan Allah? Hidup jangan mikir. Kenapa jangan mikir? Karena sudah dipikirkan oleh Allah yang maha memikirkan. Ngapain ikut campur mikir? Jelas? Jadi apa? Ojo mikir. Paham enggak? Jangan mikir. Yang kedua, masalah itu tidak ada. Jadi kalau orang hidup mengeluhkan masalah terus, berarti orang itu mati, nggak hidup. Masalah itu tidak pernah ada, tidak ada masalah. Pip, nyatanya ada masalah? Nggak ada. Contoh, ada orang punya utang, masalah nggak? Masalah kalau nggak bisa bayar. Betul kan? Kalau bisa bayar, jadi masalah? Enggak. Ada orang jatuh, masalah enggak? Masalah. Tapi kalau bisa bangun, nggak jadi masalah. Setiap masalah kalau ada solusi namanya bukan masalah. Betul kan? Nah, hebatnya Allah tuh, Allah kasih masalah nggak pernah nggak ada solusi. Masalah selalu udah ada solusi di dalamnya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Setiap masalah itu ada solusi, dan hebatnya bukan cuma itu, masalah plus solusi plus rezeki. Jadi kalau datang masalah itu selalu ada rezeki di dalamnya. Bingung? Loh, saya nggak asal ngomong ini. Jadi mulai nanti kalau kepleset bilang alhamdulillah rezeki mau datang. Ya. Dalilnya mana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masalah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah beri solusi untuk masalahnya. Wa yarzuqhu, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang nggak pernah bisa dia pikir. Lalu Allah aja udah ngasih tahu rezekimu tuh nggak bisa kamu pikir, kok kita nggak ya mikir? Kan nyalahi aturan Allah. Paham ya? Jadi ada masalah, ada solusi, ada rezeki. Satu paket. Syaratnya cuma satu. Awal tadi jangan mikir, tapi ngapain? Zikir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak usah mikir, salat, baca Al-Qur'an,
cari ilmu, senengkan orang tua, senengkan orang tua, senengkan anak, senengkan pasangan hidup, silaturahim, waktu ke pasar, ya ke pasar, kerja, ya kerja, jalani aja aturannya Allah, gak usah mikir, nanti sistemnya Allah yang akan kerja, selesai masalah. Yang terakhir, bagian yang paling menyenangkan dan bagian yang paling enak, sebetulnya keburukan itu nggak ada. Kok lihat saya gak enak semua, kenapa nih? Buruk gak enak itu nggak ada, karena Allah nggak akan memberikan kita keburukan dan ketidakenakan meskipun zahirnya buruk gitu ya. Zahirnya nggak enak. Maka dikatakan al khair wasyarr bimasyiatillah, baik dan buruk itu kehendaknya Allah, sedangkan Allah tidak berkehendak untuk memburu-burukan hambanya, semua baik, hambanya saja yang bermasalah. Saya kasih contoh boleh? Bu, punya suami ganteng nikmat atau enggak nikmat? Nanya, punya suami ganteng nikmat atau enggak nikmat? Jawabnya lama kan? Jawabnya lama kan? Kenapa? Dalam benak seorang istri nggak ada suami ganteng kalau masih lihat kegantengan orang lain. Betul kan? Seganteng-gantengnya suami Anda kalau lihat saya kalah ganteng. Misal gitu ya. Ada orang gitu, seganteng-gantengnya suami Anda lihat saya kalah ganteng, karena orang yang ngomong itu gantengnya luar biasa. Lah kalau hidupnya cuma lihat orang ganteng, suaminya jadi jelek, suaminya jadi jelek, akhirnya dia pulang ke rumah ketemu orang jelek, akhirnya pulang ke rumah merasa punya suami yang jelek, akhirnya pulang ke rumah merasa dirinya rugi menikah dengan suami yang seperti ya Bu ya. Padahal punya suami jelek itu syukurnya double. Kenapa? Perempuan lain gak ada yang mau, karena suaminya jelek. Sama suami punya istri kok jelek, punya istri jelek, lihat istri orang lain kok cantik, lihat wanita lain kok cantik, semakin lihat yang cantik-cantik, yang udah nyata-nyata jelek ini semakin jelek. Gak usah pakai lihat yang lain aja udah jelek, apalagi lihat yang lain jadinya jelek. Betul. Nah, ada satu aturan hidup yang kita langgar, udah diperingatkan sama Nabi, aturan hidup. Urusan dunia ini ya, ganteng, sugih, melarat, sehat, sakit, urusannya begitu-begitu. Jangan pernah lihat yang lebih sukses, dan bahkan jangan pernah lihat orang sukses, suruh lihat orang yang susah. Itu aturannya Nabi. Lihat aja yang lebih susah, udah itu aturan Nabi. Kalau kita langgar aturan ketiga ini, habis semua hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya rabba kulli syai'in biqudratika ala kulli syai'in ighfir lana kulla syai'in wa la tas'alna an syai'in wa la tuhasibna fi kulli syai'in wa atina kulla syai'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma arzuqna dhurriyyatan thayyibatan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, ya Allah yang maha lembut, ya Allah yang maha mengerti, ya Allah yang maha dekat. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami, terkhusus ya Allah ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah ampuni ayah bunda kami. Ya Allah muliakan orang tua kami dunia akhirah. Ya Allah bahagiakan orang tua kami dunia akhirah. Ya Allah selamatkan orang tua kami dunia akhirah. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami.
Ya Allah, jadikan orang tua kami ridha kepada kami, jadikan orang tua kami senang kepada kami. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami ridha kepada kami dunia dan akhirat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbakti ya Rahmanu ya Rahim. Jika salah satu atau kedua orang tua kami telah tiada, jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, letakkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin ya Arhamar Rahimin. Panjangkan usia orang tua kami dalam kebaikan, sembuhkan orang tua kami dari segala macam penyakit, dan lindungi dari segala keburukan dunia dan akhirah ya Rahman ya Rahim. Bahagiakan pasangan hidup kami dunia akhirah, muliakan pasangan hidup kami dunia akhirah, selamatkan pasangan hidup kami dunia akhirah ya Allah. Jadikan anak-anak kami wali-walimu, jadikan keturunan-keturunan kami wali-walimu ya Rahman ya Rahim. Jauhkan anak keturunan kami dari petaka dunia dan petaka akhirah ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang. Maafkan kesalahan kami kepada anak-anak kami, maafkan kesalahan kami kepada anak-anak kami, ampuni dosa kami kepada Engkau terhadap anak-anak kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada rezeki haram yang masuk ke dalam perut anak-anak kami, tolong jadikan halal ya Allah, tolong jadikan halal ya Allah, tolong jadikan halal ya Allah, dan ampuni kami orang tua yang melakukan seperti itu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, jadikanlah pesantren ini pesantren yang barokah, pesantren yang manfaah dunia wal ukhra. Jadikan yang mengajar di sini yang berderma untuk tempat ini, semua yang belajar di sini ya Arhamar Rahimin, yang membantu pesantren ini ya Rahman ya Rahim, menjadi pembantu-pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, berikan kepada mereka yang Engkau berikan kepada pelayan-pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, panjangkan usia kami semua dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kemudahan, kesehatan ya Rahman ya Rahim. Berkati kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban hatta nahdha bi ghufran ya Rabbi ya Karim. Setelah semua itu nanti, setelah panjang usia dalam kebaikan ya Rahman, akhiri usia kami dengan husnil khatimah, akhiri usia kami dengan husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadiniyah wa ala man nawaitum ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, semoga barokah manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي يا خادرين يعلموا علم اليقين. النبي يا خادرين يعلموا علم اليقين أن رب العالمين أفرض صلى عليه. أن رب العالمين أفرض صلى عليه. النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي يا من حضر النبي خير البشر. النبي يا من حضر النبي خير البشر. مدنا له القمر ونزل سلم عليه. مدنا له القمر ونزل سلم عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات
كل من صلى عليه. النبي ذاك الملك كله قال صاغي. النبي ذاك الملك كله قال صاغي. والقرآن شيء فصيح الذي أنزل عليه. والقرآن شيء فصيح الذي أنزل عليه. صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. نبي ذاك العرب النبي يقل الضرب. النبي يقل العرب النبي مدق طرب. الخبيب على النسب صلوات الله عليه. الخبيب على النسب صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه.